warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi input yang part 4. Jika sebelumnya saya bilang kita mau lanjut ke pengelolaan atau pengolahan data, ternyata ada yang belum ya. Saya lupa kalau masih ada lanjutannya. Masih ada beberapa hal yang belum kita bahas. Jadi kita selesaikan itu dulu. Lanjutannya adalah ini ada range ya. Kemarin juga sudah ada di sini. Range itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memberi nilai, tapi nilainya tidak diisi secara manual pakai keyboard, tapi diisi menggunakan slider namanya. Contohnya ini. Jadi ada beberapa slider di sini. Di sini ada nilainya. Kalau kita gerakkan ke kiri, nilainya berkurang harusnya. Nilai awalnya, ini kan ada beberapa slider ya. Masing-masing slider nilainya nanti muncul di sini. Jadi kalau ini saya rubah ya, ini yang muncul di sini. Kalau ini yang saya rubah, nilainya ini yang muncul di sini. Oke, kalau tadi kita fokus di yang ini aja ya. Jadi 42 kita bisa tambah, bisa kita kurang. Gitu. Jadi ini agak sesuatu yang ya ada tapi pemanfaatannya mungkin kurang baik kalau pakai seperti ini, karena untuk menyesuaikan nilainya butuh orang butuh melihat nilai dan menggerakkan hal. Jadi yang dilihat dua hal gitu ya, menggerakkan dengan melihat, dan itu nggak bisa langsung. Misalnya dari 100 kita nggak tahu, saya mau ke 40, kira-kira 40 mana ya, nyari dulu 40 mana gitu. Jadi nggak langsung diketikkan. Itu justru mungkin input yang lebih sulit. Tapi kalau memang butuh ya bisa pakai range ini. Nah, kemarin ada step ya. Atribut step. Nah, step ini memang khusus untuk range. Jadi kalau Anda lihat di contoh yang tadi ini, menggerakkannya ke kanan bisa 1, tambahannya 1 gitu. 43 jadi 44, 44 jadi 45, atau bisa langsung loncat ke berapa gitu. Tergantung dari cara kita menggeser atau sejauh apa kita menggeser. Nah, step itu gunanya adalah untuk membatasi, misalnya kita mau 0 sampai 100% ini. Kalau kita maunya enggak dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, tapi misalnya kita beri range 5. Ini ada range 5 ya. Stepnya 5. Stepnya 5. Berarti kalau dari awal misalnya 0 ke 5 gitu ya, atau dari 1 ke 5, 5 ke 10. Jadi nggak bisa ke antaranya ya. Nggak bisa sesuatu di antaranya. Kalau nilai awalnya ini 1, kan tergantung dari minnya ya. Kemarin kita belajar ada min max. Ini sama kita pakai. Kalau minnya 1 ya berarti dari 1 ke berapa ini? Apa ke 6 ya? 1 ke 6 gitu. Ke 11 dan seterusnya gitu. Intinya adalah loncat 5 itu. Loncat sebanyak 5. 5 number, 5 angka. Itu dari input dengan tipe range. Berikutnya sudah selesai sih, itu range. Berikutnya yang terakhir ini hidden. Hidden itu adalah sebuah inputan yang tidak ditampilkan, tapi ada. Contohnya misalnya saya punya inputan, kemarin kan saya bilang bahwa NIK misalnya nomor dari KTP itu bisa ditampilkan tapi nggak diubah karena sudah ada isian sebelumnya. Nah, kalau programmernya merasa kalau ditampilkan nanti orang malah ingin merubah gitu. Oke deh, kalau gitu saya masukkan ke dalam form tetapi tidak ditampilkan. Misalnya seperti ini.
di dalamnya form. Saya tambahkan input dengan tipe hidden. Tentunya harus ada nama, ketika dengan value yang sudah kita tetapkan, karena value-nya nanti nggak bisa berubah, soalnya nggak muncul kan ya, jadi orang nggak bisa ngubah walaupun ada caranya. Kita coba dulu, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nggak ada yang berubah harusnya dan nggak muncul. Kita coba lakukan inspeksi ya, inspect. Oke. Ini ada ya, dan value-nya bisa kita rubah. Jadi ada value-nya bisa dirubah, tapi nggak kelihatan oleh oleh orang yang menggunakan web gitu. Jadi berguna untuk mempassingkan data dari sebuah halaman ke halaman lain tanpa diketahui oleh pengguna. Tapi punya masalah di itu tadi. Masalahnya adalah itu adalah nilai yang sebenarnya bisa dirubah oleh pengguna kalau pengguna tahu caranya. Jadi agak bahaya. Dari input kayaknya itu sudah semua ya. 2 tambahannya ini 2. Tapi ternyata ada input lain ya. Ini ada list ini. List ini atributnya ya. Oke, atribut. Atribut ini adalah kalau kemarin ada search itu bisa ditambahkan di search-nya gitu ya. Soalnya kalau bukan search agak aneh ya. Misalnya ada search-nya. Apa ya? Tidak apa ya, kita pakai yang lain aja. Misalnya tadi ada apa ya? Sudah mas, kita pakai search saja. Kita tambahkan search ini. Atau teks saja deh, biasa. Nggak usah dikasih value. Nah, list ini memberitahukan browser list yang mau kita pakai itu apa. Berarti kita harus punya list dulu ya. Nah, listnya ini dibuat dengan menggunakan HTML element data list. Jadi bisa ditambahkan di bawah mungkin. Data. Data list ini di dalamnya kita harus mendatanya ya. Tunggu, data listnya harus punya atribut ID. Misalnya nama. Jadi kalau kita mengisi input ini akan muncul nama-nama yang ada di dalam data list misalnya.
option ini ya listnya itu isinya apa saja sih gitu ya. Sebenarnya ada contohnya di web yang kemarin. Cuma nggak jalan ininya ya. Jalan. Saya kira nggak jalan contohnya. Ya nggak apa, kita coba aja. Misalnya seperti itu ya, ada nama-nama yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu kita punya sebuah teks, ini bisa pakai search juga ya. Nah, tunggu. Oh ya, listnya belum kita isi tadi ya. Jadi masih kosong listnya. Listnya namanya nama, ID-nya tadi nama ya, tolong dilihat. ID dari data listnya itu nama. Sekarang kita isi listnya ini dengan ID tadi, nama juga. Jadi harus sama. Kalau nggak sama ini ya efeknya, nggak muncul apa-apa. Nah kalau sudah sama, apa yang ada di list tadi bisa muncul, bisa kita pilih gitu ya. Tapi kita bisa ketik juga nih. Misalnya huruf O ya, huruf O. Maka semua yang ada di dalam data list tadi, pilihannya tadi, yang mengandung huruf O muncul gitu ya. Kalau ada OR, OT, ya OR ya, OR. Maka ya hanya kombinasi OR aja. Jadi yang punya kombinasi OR saja yang muncul. Dalam hal ini cuma ada satu ini, maka yang muncul seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini mirip dengan ketika Anda mengetikkan di pencarian ya. Misalnya di Google. Anda ketik sesuatu maka muncul beberapa pilihan. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Cuma bedanya adalah ketika Anda ngetik sesuatu, maka di server itu mencari tahu apa yang sama, lalu baru diisikan ke data listnya. Jadi data listnya itu dinamis. Kalau yang data listnya sesuai yang kita isikan tadi, berarti statis ya. Data listnya enggak berubah-ubah ya, ini saja isinya. Enggak ada tambahannya lagi. Nah, sedangkan kalau di mesin pencarian ya berubah-ubah sesuai apa yang kita ketikkan, dicari dulu lalu diisi data listnya itu. Gitu. Untuk list dan data list, seperti list itu adalah atribut ya. Data list itu adalah HTML elemen lain yang gunanya untuk mengisi list tadi. Mana tadi listnya? Ini. Oke. Selesai semua atribut, selesai semua input type. Ada tambahan ya, meskipun input itu kelihatannya ya cuma input gitu ya. Padahal ada input-input yang lain yang bisa membuat pengguna web itu memasukkan sesuatu ke dalam web kita. Salah satunya adalah select. Jadi select ini kita pakai di tempat lain ya. Kalau di sini kan data anak tadi, kita masukkan di bawahnya tulisan idealkah tadi mana? Nah ini kita taruh sini sebelumnya gambar.
kita buat select. Ini bisa pakai yang tadi juga sih. Mungkin ini dimasukkan dulu pakai gender nih. Jadi gendernya kita pindah ya. Gendernya kita pindah ke atas. Karena itu yang kita pakai. Yang bawah ini tadi kan hal-hal yang nggak kita pakai ya. Yang kita pakai di atas ini, maksudnya kita pakai itu akan kita gunakan, benar-benar kita pakai gitu ya. Kalau di sini cuma untuk mencoba saja, mencoba input-input yang lain. Tentunya sebelum select dan lain-lain supaya bisa berfungsi harus ada formnya ya. Mungkin formnya kita kasih action supaya pindah ke halaman lain. Nanti halamannya adalah proses titik PHP. Jadi dimasukkan gendernya dulu, gender dari anak. Berikutnya baru misalnya umur dari anak. Nah, kalau tadi kita belajar tentang list ya, data list. Select ini memiliki hal yang sama. Jadi kita memiliki pilihan di dalamnya select. Kalau di dalam data list tadi juga ada pilihan. Nah, pilihan di data list pakai option, di sini juga pakai option. Jadi nggak dipisah ya. Kalau tadi data list ini nggak ditampilkan. Kalau Anda cari di sini, di dalam browser nggak muncul ya. Walaupun kalau Anda klik inspect seperti tadi, muncul atau kelihatan apa sih data listnya gitu. Nah, kalau ini nggak, adalah sebuah masukan, cara pengguna memasukkan sesuatu, tapi nggak dipisah. Oh, inputnya sendiri, lalu ada data list ini jadi satu. Ada di dalamnya sini, ada di dalamnya select ini langsung ada pilihannya dan langsung ditampilkan. Misalnya A, untuk percobaan dulu ya. Ini ada A ya. Mungkin kita sebelum form ini formnya kita masukkan ke dalam div ya. Biar di tengah gitu. Berikutnya kita isi pilihannya. Umurnya tadi kan 0 bulan. Nah, enaknya bisa langsung ditulis di sini. Jadi yang ada di option ini hanya teks saja, tidak ada hubungannya dengan apa yang akan dikirimkan. Jadi yang ada di tengah-tengah atau isi dari option, kita kemarin belajar ya, di dalamnya ada isi atau konten dari HTML element. Ini hanya teks saja yang ditampilkan. Kita butuh 11 lagi ya. Satu, 02.
misalnya seperti ini. Nah, kalau data list tadi sekali lagi nggak muncul, kalau select ini muncul ya. 0 bulan. Oke, jadi untuk milih umurnya, ini milih gendernya. Nah, kalau di sini sudah lengkap karena kita isi sebelumnya. Ada name-nya. Nah, ini sama ya. Ini juga butuh name, tapi name-nya bukan ditaruh di option-nya. Name-nya ditaruh di select ya. Nah, ini select-nya tentang apa? Tentang umur bulan misalnya. Terus, nah kalau ini tadi cuma tulisan, terus bagaimana caranya mengirimkan nilai 0 bulan, 1 bulan, dan lain-lain ini? Kita pakai value. Nah, value ini yang kita kirimkan. Jadi apa yang muncul di browser, yang ada di konten ini ya, yang muncul di browser itu bisa saja berbeda. Misalnya ini 0 bulan, yang kita kirimkan bukan tulisan 0 bulan, tapi angka 0 gitu. Bisa seperti itu. Mau dibuat sama juga silakan, tapi untuk mempermudah, kita cuma butuh angkanya saja. Kenapa kok nggak nolnya dituliskan? Percuma, nanti hilang kalau dikirimkannya. Kalau angka itu 0 di depan nggak dianggap. Oke, jadi seperti ini. Tentunya kita butuh tombol submit ya. Nggak butuh name ya, value aja. Nih, misalnya seperti ini. Jadi kita hapus ini. Kita belum punya halaman prosesnya tadi ya. Jadi kalau prosesnya belum ada, maka kalau diklik nih ya, halaman proses ini tidak ditemukan. Oke, kalau gitu dibuat nanti. Tapi sebelumnya ada sebuah atribut yang miliknya select ini. Jadi select ini punya atribut namanya adalah selected. Selected ini hanya digunakan di salah satu dari optionnya ya. Miliknya option ya. Miliknya option. Nah, tujuan selected ini adalah untuk memberitahu yang pertama kali muncul apa. Kalau secara default yang pertama kali muncul di dalam select ini adalah yang paling atas ya, pilihan paling atas. Kalau kita nggak mau yang pertama kali muncul yang paling atas misalnya, kita bisa tambahkan selected di salah satu pilihan ini. Tentunya kita pilih salah satu ya, jangan sampai semuanya ada selected. Nanti ya yang terakhir kalau nggak salah, yang terakhir yang memilih selected yang akan muncul. Misalnya kalau kita kasih selected di 10 bulan ini, sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada atribut yang tidak memiliki nilai, jadi nggak usah diisi nilainya sama dengan apa gitu, nggak apa-apa. Maka yang muncul 10 bulan ya, karena kita milih selected ini. Nah kalau yang punya selected ini lebih dari satu, kita coba deh. Ke tambahan
Nah, yang biasanya muncul adalah yang terakhir ya, yang terakhir punya selectnya. Jadi ini punya select nggak dianggap, tapi yang punya paling akhir yang muncul. Misalnya yang punya selected ada 2 seperti ini. Yang pertama, oh berarti browsernya membaca ya, oh berarti ini yang mau saya tampilkan. Tapi setelah dia membaca sampai sini, loh ternyata ada lagi, berarti ini yang saya tampilkan, kayak gitu. Berarti yang terakhir nih. Dan itu lebih baik kita kendalikan yang mana yang mau ditampilkan itu satu saja yang diberi atribut selected. Misalnya semacam ini. Oke, next. Selesai dari select ini ya. Ada sebuah HTML elemen lain yaitu text area. Text area ini memungkinkan Anda mengisi, kalau misalnya Anda ngisi tulisan, misalnya di sini Anda ngetik banyak ini, kayak bisa ada anunya ya, ada maxlengnya, kita isi di sini. Nah, yang kita ketikkan ini nggak kelihatan semua karena tempatnya hanya satu baris atau secara horizontal cuma ada satu baris gitu ya. Bisa diakali dengan dipanjangkan, tapi kalau kita mau tidak seperti itu, kita bisa gunakan text area. Kita buat di bawah ya. Misalnya di dalam nih sebelumnya submit ini kita kasih text area. Text area ini agak berbeda dengan input-input yang lain. Kalau input yang lain ini tidak punya konten, ya, makanya tidak ada input penutup. Sedangkan text area ini dianggap ada kontennya, berarti ada text area tag pembuka text area ditutup dengan text area penutup. Itu. Jadi agak beda dengan yang lain. Mungkin mirip dengan select tadi ya. Berarti ada sesuatu yang di tengah ini. Nah, yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini adalah nilainya. Kita ketik-ketik itu ya nilainya apa. Jadi yang kita ketikkan itu atau value, kalau di dalam input itu ada value, di text area nggak ada value. Nilainya diketikkan di tengah seperti ini. Di tengah di antara text area pembuka dan penutup. Jadi kontennya itu yang nanti sebagai value. Semacam ini ya. Yang jadi masalah kalau text area ini nggak ada isinya. Jangan seperti ini. Nggak apa-apa sih ya, tapi kadang menimbulkan masalah. Kita bisa kasih spasi supaya lebih ada beberapa hal yang kalau nggak ada spasi ini dianggap teks areanya nggak ada. Jadi sebaiknya dikasih spasi. Tapi efeknya kalau ada spasi di sini juga ada spasinya ya. Nggak tahu. Kadang-kadang muncul masalah kalau nggak ada spasi di sini. Jadi kalau langsung seperti ini. Tapi ya nanti aja kita coba deh. Dipraktekkan sendiri deh. Saya lupa masalahnya apa. Berikutnya adalah name ya. Dikasih name gitu kalau mau dikirim ke halaman lain. Misalnya keterangan. Dikasih keterangan. Oke, semacam itu ya.
Atributnya apa di dalam teks area? Teks area ini memiliki atribut yang agak banyak. Kita coba cari dulu ya. Teks area sendiri bisa dibesarkan kecilkan ini ya. Ini defaultnya seperti ini. Tapi di dalam kodenya bisa kita tambahkan juga, misalnya ukuran dari rowsnya berapa, misalnya berapa baris, misalnya kalau mau banyak ya 10 misalnya. Nah, jadi lebih tinggi ya barisnya. Atau calls, ini kalau mau mengatur lebarnya ya, berapa kolom, lebarnya berapa ya, ini 100, panjang sekali. Oke, nggak usah terlalu panjang deh, kita kecilkan ke 50, misalnya semacam itu. Berikutnya ini ada atribut-atribut yang lain ya, sama dengan yang lain. Yang beda ini ada wrap ini untuk kalau Anda coba di sini, bedanya dengan input, dia bisa melakukan ganti baris. Ya. Seperti ini contohnya. Jadi ada ganti baris. Tapi ganti baris ini bisa dianggap atau tidak tergantung dari atribut wrap-nya. Jadi secara default tidak dianggap karena wrap ini secara default ini punya nilai soft. Ini tambahan ya, makanya nggak muncul di sini. Harusnya tetap muncul deh. Apa saya salah ketiknya? Ada ya? Yes, nggak apa-apa. Jangan bilang gitu ya. Soft ini berarti nggak dianggap. Kalau mau dianggap berarti yang hard itu ya. Berikutnya coba deh kita kirim, copy dulu, reflex. Nah, ini ada ganti barisnya gitu ya. Kalau diganti barisnya kodenya di address bar semacam ini. Ini untuk menandakan ganti baris. Oke. Sebenarnya ada cara menghilangkan, bagaimana caranya ini dibuat tidak bisa dikecilkan, dibesarkan ya. Tapi itu pakai CSS, jadi nanti bisa dicari lagi, belajar lagi di lain waktu. Intinya resize-nya dimatikan. Mungkin dari tambahan yang kurang-kurang dari materi sebelumnya tentang input sudah selesai kita bahas semua. Tinggal ini ya. Jadi yang sebelumnya ada yang nggak kita bahas. Nah, ini salah satu yang nggak kita bahas adalah kita bisa tambahkan atribut-atribut ini di form-form ini ke input-input kita. Misalnya tadi Anda tahu di text area juga ada form. Jadi atribut form ini untuk menandakan input ini atau isian ini miliknya form apa ya. Tentunya butuh ID di dalam formnya. Form target ini berarti jadi di dalam form kemarin kita belajar ada atribut target di dalam formnya ya, blank gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini kalau nggak
tuliskan di form, bisa kita tuliskan di submitnya. Sama, ini juga method yang ada di dalam form, atribut yang ada di dalam form. Kalau nggak kita tuliskan, bisa kita tulis juga di submitnya. Type ini adalah yang ini ya, kemarin kita tanda tanya ini. Salah satu atribut yang ada di dalam form. Tujuannya untuk mengirimkan file, karena nggak kita bahas, ya nggak kita terangkan ya gunanya apa type ini. Tapi ada, jadi kalau nggak dituliskan di formnya, bisa dituliskan sekali lagi di submit. Begitu juga action, sudah tahu action itu apa. Pattern nggak kita bahas karena butuh belajar tentang regex, sekalian aja nanti belajar bareng dengan regex, regular expression ya. Lalu ada multiple, ini untuk file, tapi selain untuk file bisa untuk itu apa ya, lupa saya. Selain untuk file ada lagi multiple, jadi multiple untuk ngirim beberapa file sekaligus. Height ini untuk kemarin sudah kita bahas ya, height ya, height sama width-nya. src dari image juga sudah. Wah, jadi image kemarin sudah kita bahas. Jadi ini hal-hal yang kita skip, nanti akan kita bahas lagi di lain waktu. Mungkin itu aja materi tentang input. Sebelum kita lanjutkan ke video lainnya, di video lain nanti kita bahas tentang prosesnya. Itu aja sampai sini materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.